Halo teman-teman, kali ini kita berada di acara Sunpet Podcast bersama saya Maya C. Alexi. Di sini saya bersama tamu spesial kita, salah satu siswa penting di SMA ini, yaitu Kak Manogar. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke. Perkenalkan, nama saya Manogar Tambah, saya dari kelas 12 IPA 1. Nah Kak, jadi saya mau bertanya tentang seputaran OSIS nih Kak, tentang pengalaman-pengalaman Kakak. Sebelumnya Kakak udah pernah belum jadi OSIS di SMP atau mengikuti OSIS mulai dari kelas 10 SMA gitu Kak? Belum pernah. Saya pertama kali menjadi OSIS itu di SMA ini dan langsung menjadi ketua. Sebelumnya belum ada pengalaman. Maksudnya di kelas 10 juga enggak ya Kak? Belum. Kakak masuk atau mengikuti OSIS ini keinginan sendiri atau diajak atau mungkin orang tua atau gimana Kak? Untuk keinginan menjadi OSIS ini, di keinginan saya itu sebenarnya hanya sebagian, namun karena didorong dan didukung dari teman saya, ayo ikut aja kau, nanti ku dukung pun kau, ikut aja. Karena mereka bilang kayak gitu, jadi aku lebih yakin lagi, aku harus jadi ketua OSIS ini, gitu. Motivasi kakak tuh untuk mengikuti OSIS tuh apa Kak? Kalau motivasi yang membuat aku jadi ingin masuk OSIS, terutama jadi ketua OSIS itu karena kagum sama seorang yang pernah menjabat jadi ketua OSIS. Setelah dia selesai menjabat dan dia masuk ke universitas, karena dia udah berpengalaman, dia udah terbiasa tahu bagaimana organisasi, dia pun bisa jadi orang yang penting di situ. Bisa jadi orang kepercayaan dan bahkan dia menjadi ketua suatu organisasi di sana. Nah Kak, untuk masuk atau bergabung di OSIS ini apakah harus pintar berprestasi gitu Kak? Kalau dibilang harus pintar atau berprestasi, menurut saya itu enggak. Kenapa? Pasti ada aja orang yang dia udah masuk OSIS, dia bahkan bisa lebih pintar. Dan kemudian ada aja orang yang udah pintar ketika masuk OSIS, dia kemampuannya jadi menurun. Mengapa? Kalau dia menjadi lebih pintar, lebih mampu, itu pasti karena dia merasa aku udah jadi OSIS. Aku pasti jadi contoh bagi teman-teman yang udah percaya sama aku. Aku pasti menjadi wajah di sekolah ini. Dan kalau dia udah merasa gitu, pasti dia akan lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, kalau untuk teman yang ketika nilai sebelum masuk OSIS nilainya tinggi, tiba-tiba ketika masuk nilainya jadi rendah, itu pasti karena kemampuannya dalam membagi waktu untuk belajar itu kurang baik. Nah Kak, apalagi kan kakak awal masuk OSIS langsung jadi ketua OSIS, kesulitan-kesulitan yang kakak dapat apa aja sih? Kalau untuk kesulitan yang ku alami untuk menjadi ketua OSIS maupun OSIS itu, yang pertama mengalami yang namanya dianggap remeh. Pasti siapanya itu pokoknya dianggap remeh lah, karena mungkin karena pengalaman pertama saya mencalonkan dan tiba-tiba menjadi ketua, pasti aku dianggap remeh. Bahkan sama teman-temanku yang bahkan jadi anggotaku itu sering menganggap aku remeh karena itu kali pertama aku menjadi ketua OSIS. Nah, kalau untuk seperti kesulitan lainnya untuk menjadi OSIS itu kesulitan di mana kau mendapatkan kepercayaan, mendapatkan keyakinan dari teman-teman, atau kesulitan dalam membangun relasi. Kalau di antara kita sesama siswa udah punya relasi yang baik, tentunya kesulitan itu pun akan semakin lebih minim, semakin lebih kecil, dan itu akan membuat kita menjadi lebih gampang untuk menjadi OSIS ataupun menjadi ketua OSISnya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi kan salah satu kesulitannya itu kan dianggap remeh atau mungkin anggota kakak nggak mau dengerin kakak gitu. Nah, cara-cara kakak atau pendapat kakak tentang itu gimana Kak? Kalau pendapat saya mengenai anggota atau teman saya yang menganggap saya remeh, itu menurut saya wajar aja, karena ya memang nyata saya pernah menjadi OSIS itu ketika masuk SMA dan langsung menjadi ketua OSIS sebelum tanpa ada pengalaman sebelumnya. Wajar aja mereka nggak remeh sama aku, tapi
untuk mengajak mereka biar lebih seperti lebih patuh, lebih hormat, itu tentunya aku melakukan tindakan-tindakan yang membuat mereka menjadi berpikir, aku itu memang layak didengar, aku layak dicontoh, dan aku layak dipatuhi. Seperti itu. Nah Kak, terus kalau cara-cara Kakak dalam mengatur waktu Kakak agar dalam kegiatan lain, terutama pelajaran sekolah nggak ketinggalan itu gimana Kak? Seperti ini. Yang kalau gangguan waktu untuk berorganisasi kan pasti ada aja. Ketika kita belajar di sekolah, kita dipanggil untuk urusan OSIS ataupun kegiatan OSIS. Nah, di situ ketika kita belajar di sekolah dan kita dipanggil karena adanya kegiatan ataupun event di situ, ya menurutku nggak apa-apa, ikuti. Tapi dengan catatan saat tibanya di rumah, kita harus belajar lagi, kita harus mengulangi pelajaran yang udah dijelaskan oleh guru itu. Dan tentunya kita akan belajar mandiri. Nah, kalau untuk membagi waktu, menurut saya sendiri itu nggak ada hal spesial atau hal yang penting yang kulakukan. Tapi kalau untuk aku sendiri, yang kulakukan untuk membagi waktu itu biar dapat dia lebih baik, nggak terbuang waktunya, itu menerapkan yang namanya penting dan lebih penting. Menurut saya untuk jadi ketua OSIS itu penting, tetapi saya sebagai siswa belajar itu lebih penting. Jadi setiap ada waktu luang, atau ada kegiatan, saya lebih mengutamakan yang namanya belajar. Nah Kak, Kakak kan baru masuk OSIS langsung calon jadi ketuanya gitu. Gimana sih Kak perjuangan Kakak bersaing sama calon-calon yang lainnya? Untuk yang perjuangan saya yang bisa kulakukan untuk bersaing dengan teman-teman kandidat-kandidat lainnya yang menjadi ketua OSIS, itu ada beberapa tindakan yang kulakukan. Dan yang pertama itu membangun relasi. Relasi ini kujalankan terutama untuk teman sekelas dan teman-teman yang udah sebelumnya aku kenal dari SMP yang ada di sekolah ini. Aku kasih mereka seperti pandangan, seperti keyakinan, dan aku lebih akrab sama mereka. Jadi mereka itu berpikir, ini cocok ini jadi ketua, ini aja. Terutama dia tahu kita kayak mana, dia pasti lebih cocok. Seperti kayak gitu. Dan juga kalau masalah teman-teman lainnya itu, namanya juga bersaing, pasti ada yang namanya yang berusaha, pasti ada juga yang berusaha menjatuhkan atau sejenisnya. Nah, kalau aku masa ingin menjadi ketua OSIS itu, yang paling yang kupikirkan itu menang atau kalah urusan belakang. Yang penting aku udah berusaha, gimana membuat mereka yakin kalau aku itu memang layak. Terus Kak, Kakak selaku ketua OSIS, tujuan atau hal yang mau Kakak terapkan gitu di sini yang belum ada itu apa Kak? Kalau yang menurut saya yang memang mau saya terapkan di sekolah ini, yang menurut saya sendiri belum ada itu tradisi atau kebiasaan mendengarkan pendapat teman sampai selesai dulu sebelum menyanggah atau memberikan pendapat lain. Dan kemudian aku ingin menegaskan bahwa di sekolah ini kita itu bisa dibilang saudara. Jadi kita harus menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Itu aja. Terus Kak, untuk pengalaman menyenangkan Kakak yang Kakak dapat selama jadi ketua OSIS itu apa Kak? Kalau pengalaman menyenangkan yang menjadi ketua OSIS ini pasti cukup banyak. Dan yang paling kuingat itu ketika bersama teman-teman. Ketika aku udah mulai akrab, udah mulai terbiasa sama teman-teman, aku itu jadi lebih have fun aja. Punya banyak teman yang lebih dekat, lebih tahu gimana tentang aku. Dan juga kayak kalau ada event-event lain yang membuat aku jadi sedikit atau menjadi bangga, bersemangat jadi ketua OSIS itu ketika ada event di mana pasti yang namanya organisasi pasti yang disebut ketuanya, dan itu membuat aku lebih bersemangat lagi. Ini udah sukses dan aku di sini dipandang udah berhasil. Berarti untuk yang lainnya aku harus lebih matang lagi, harus lebih bisa, harus lebih mantap lagi gitu. Oh ya Kak, sebelumnya cara-cara Kakak mempersiapkan diri Kakak untuk mengikuti kegiatan OSIS ini tuh gimana Kak? Persiapan untuk mengikuti kegiatan. Iya Kak.
Kalau kegiatan tentunya yang mau kupersiapkan itu pola pikir. Nah, misalnya ada kegiatan yang perlu kupersiapkan itu tujuan dan manfaat dan atas landasan apa kegiatan itu dilaksanakan. Agar ketika nanti mengadakan rapat dengan teman-teman untuk membahas mengenai kegiatan ini, tidak salah konsep, tidak salah persepsi mengenai apa landasan, apa tujuan dari kegiatan itu dilakukan. Menurut kakak, pentingnya kita mengikuti OSIS atau pengaruhnya OSIS untuk kita itu apa, Kak? Yang menurutku yang salah satu yang paling penting mengapa kita ikut OSIS atau mengikut OSIS itu pertama agar kita punya landasan, punya persiapan untuk masuk universitas. Karena seperti yang kita ketahui, SMA ini adalah jenjang kita sebelum masuk menuju perkuliahan. Nah, di perkuliahan itu kita akan disuguhkan dengan yang namanya berorganisasi. Nah, kalau kita udah punya persiapan mulai dari SMA, kita tentunya akan merasa lebih mudah, tidak terkejut lagi dengan apa yang akan kita hadapi di perkuliahan. Dan kemudian kalau kita udah masuk organisasi, tentunya kita akan berlatih ataupun dilatih untuk mengetahui bagaimana jiwa dari rekan-rekan kita. Tentu pasti aja ada jiwa dari rekan kita yang sifatnya dia membangkang, ada aja dia yang sifatnya iya yang menurut, ada aja sifatnya yang dia mengajak teman-teman lain untuk menolak ataupun mengajak teman-teman lain untuk melakukannya. Kalau dari cara pandang kakak, apa sih spesialnya OSIS ini untuk kakak? Menurutku sendiri yang spesial dari OSIS ini yang pertama karena aku jadi ketua, yang paling spesial itu menurutku karena ada jalurnya untuk masuk perkuliahan. Hal yang itu yang membuatku merasa kalau jadi masuk OSIS, apalagi aku menjadi ketua OSIS ini jadi spesial. Karena apa? Kalau kita udah tahu bagaimana organisasi, kita udah terbiasa, tentunya kita juga pasti berusaha membagi waktu dengan kegiatan dan juga belajar. Nah, kalau yang membuat hal lainnya itu menjadi istimewa, mengapa? Karena ini diakui oleh sekolah. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan di mana aku bisa berorganisasi, atau terlebih lagi aku sebagai ketua di mana aku bisa diakui, dipandang dan dihargai, dan paling utama dihargai sesama teman. Nah, kakak pernah nggak sih berpikiran untuk berhenti jadi ketua OSIS gitu, atau untuk berhenti dari organisasi OSIS? Untuk berhenti pernah. Itu terpikirkan ketika masih duduk di bangku kelas 11, itu ketika masih menjabat selama 4 bulan sebagai ketua, di mana kita menghadapi yang namanya cacian, yang namanya ejekan, yang namanya hinaan, yang namanya bahkan dari temanku sendiri, teman sekelas, banyak yang seperti meleceh, yang merendahkan aku. Ini nggak beres ini ketua ini, kau aja gini, kau aja seperti ini gitu. Itu sesuatu hal yang membuatku seperti frustasi. Aku nyerah aja jadi ketua. Itu adalah kali pertama yang membuatku ingin berhenti jadi ketua OSIS, tapi itu bisa kuhindarkan, hilang anggapan ingin berhenti itu karena adanya juga teman-teman yang mendukung. Kinerjamu udah bagus, semangat tingkatkan lagi. Seperti itu. Nah, sekarang tentang pendapat kakak nih. Sekarang kan banyak banget nih kenakalan remaja nih, Kak. Selaku kakak ketua OSIS, pendapat kakak tentang anak SMA yang setelah lulus coret-coret baju, yang banyak ketahuan merokok, itu gimana sih, Kak? Untuk yang pertama ya, untuk siswa yang udah tamat dari sekolahnya, jenjang SMA atau SMK, yang mereka umumnya menggunakan sepeda motor dengan kencang di jalan, beramai-ramai dan mencoret-coret baju, itu menurutku sangat tidak berguna. Kenapa? Itu dapat membuang waktu kita, dan itu yang pertama, itu dapat membuang-buang waktu kita menjadi sia-sia. Yang kedua, pakaian itu lebih baik kita simpan atau bisa kita donasikan kepada teman kita yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga, itu dapat menimbulkan atau menyebabkan orang sekitar kita menjadi tidak senang kepada kita, karena tentunya jika kita berbondong-bondong menggunakan sepeda motor, mencoret-coret jalan, itu pasti akan menimbulkan menimbulkan keributan, kebisingan yang mengganggu
kenyamanan orang lain. Dan untuk teman-teman yang semasa yang merokok, itu juga sangat tidak berguna atau gimana karena itu mereka melakukannya hanya untuk anggar jago aja. Pada umumnya yang merokok itu kan siswa laki-laki. Nah, kalau siswa laki-laki yang udah merokok, itu pasti mereka beranggapan aku udah merokok. Aku lebih mengintimidasi di antara teman-temanku lain. Aku lebih memegang kontrol di sini. Aku lebih penting. Aku lebih patut dihargai. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat tidak penting. Karena apa? Itu itu bisa menimbulkan yang namanya kesenjangan ataupun membuat teman-teman kita menjadi lebih gak usah kita temani dia nggak baik. Itu bisa membuat kita jadi kayak lebih sendiri, ataupun itu membuat yang lain terpengaruh dan merusak lingkungan yang awalnya baik-baik aja, tidak ada masalah dan bisa menjadi masalah. Kayak. Nah, oke teman-teman, itu tadi seputaran tentang OSIS. Kak, boleh dikasih saran atau cara-cara persiapan untuk teman-teman kita yang bakalan jadi OSIS nanti? Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang mau jadi OSIS, yang pertama yang harus kalian persiapkan itu ialah mental kalian. Mengapa? Karena kalau kalian menjadi ketua OSIS, tentunya kalian menghadapi yang namanya pro dan kontra, adanya orang yang membenci kalian ataupun adanya orang yang mendukung kalian. Nah, di situ kalian harus mempersiapkan mental kalian. Bagaimana kalian berjumpa dengan orang yang membenci kalian? Bagaimana kalian berjumpa dengan orang yang berusaha menjatuhkan kalian? Nah, jika kalian menjumpai teman-teman atau orang-orang seperti itu, saranku, kalian anggap aja mereka sebagai anak kecil. Karena biasanya jika anak kecil makin diladeni, akan semakin bertingkah. Anggap aja mereka sebagai anak kecil yang minta perhatian dan ingin diladeni. Dan kalau teman-teman ingin memang benar-benar menjadi ketua OSIS mencalonkan, kalian harus lebih banyak lagi membangun relasi dengan teman-teman kalian. Dan kemudian kalian harus lebih berusaha, lebih giat agar kalian dipandang layak untuk dipilih dan dipentingkan di sekolah ini. Itu aja. Wah, sangat memotivasi sekali ya teman-teman. Itu tadi pesan-kesan perjuangan kakak ketua OSIS kita. Semoga apa yang udah disampaikan kakak ketua OSIS kita dapat memotivasi kita. Dan semoga untuk calon ketua OSIS dan OSIS di prode selanjutnya lagi lebih termotivasi untuk menjadi ketua OSIS yang lebih baik lagi. Sekian untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.